Ya, kita beranjak ke Kabupaten Rokan Hilir. Pemirsa, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Rokan Hilir melakukan rapat koordinasi bersama dengan Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda. Dalam pertemuan tersebut menyikapi sejauh mana target yang akan dicapai di tahun 2023. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Rokan Hilir kembali menggelar rapat koordinasi bersama terkait. Seperti Dinas Pendapatan Daerah atau Dispenda Rokan Hilir, di ruangan DPRD Rokan Hilir, Jalan Sungai Rokan, Batu Enam Bagan Sapi-Api. Rakor tersebut menyikapi perkembangan pendapatan asli daerah atau PAD yang akan dicapai, dan bagaimana untuk menggali PAD agar lebih maksimal pada tahun 2023 ini. Rakor kali ini dipimpin oleh Ketua DPRD Rokan Hilir Maston bersama anggota DPRD Rokan Hilir lainnya, serta dihadiri oleh Kepala Bapenda Cicik Mawardi, para kabid dan staf di lingkungan Dinas Pendapatan Rokan Hilir. Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Rokan Hilir Maston mempertanyakan pencapaian yang ada sekaligus bagaimana proyeksi ke depannya, serta peluang dan tantangan apa yang perlu disikapi, serta apa yang harus ditingkatkan. Selain itu juga membahas seberapa besar target ke depan yang mampu dicapai oleh Bapenda Rokan Hilir dari berbagai sektor pajak yang ada, mulai sektor pajak walet, pajak bumi dan bangunan, perkotaan, perdesaan atau PBB P2, pajak hotel, pajak BPHTB, pajak restoran, reklame, pajak penerangan jalan serta beberapa pajak yang lainnya. Selain itu, Ketua DPRD Maston juga menjelaskan pihak DPRD juga menginginkan untuk penyetoran juga perlu dilakukan regulasi yang baik, sehingga bisa diterapkan sistem dari pintu ke pintu, agar tercapai pelayanan pembayaran seperti PBB oleh masyarakat, dan bisa langsung masuk ke kas daerah. Selain itu, anggota DPRD dari Partai PDIP itu juga menyebutkan setiap wajib pajak juga harus diberikan kemudahan untuk penyetoran kewajibannya dalam membayar pajak. Targetan yang belum tercapai hingga kasih masukan-masukan, misal terkait pajak bumi bangunan, mereka harus secara teknis merubah tata caranya. Artinya hendaknya bagi yang bertugas pengutipan PBB ini melakukan regulasinya itu door to door. Artinya tercapailah layanan pembayaran PBB ketika masyarakat terpenuhi dengan mendatangi terhadap yang berkaitan yang akan diikuti PBB-nya. Dengan menjadi catatan, langsung mereka itu secara teknisnya masuk ke kas daerah masing-masing, sehingga masyarakat ini jangan repot lagi ketika dia hendak mengeluarkan pembayaran PBB hingga dia pergi lagi ke desa atau ke bank-bank yang terdekat yang dianjurkan sesuai regulasi yang dibuat di Dispenda. Sehingga kalau secara teknisnya pelaku yang mengutipnya hingga PBB ini bisa rumah ke rumah, ini potensinya bisa lebih baik. Dengan anggapan 2 bulan 3 bulan aja mereka dikasih per PBB ini 3.000 4.000, ini menjadi nilai yang baik bagi petugasnya, nilai yang baik juga kepada si pembayar PBB-nya, sehingga sadar tidak sadar secara otomatis apabila pendataan yang belum terkait di desa itu, mereka punya kepentingan ketika ada beberapa di desa itu belum terdata, sehingga dia bisa melaporkan. Apa keterkaitannya? Dia merasa dirugikan ketika itu tidak terdata. Itu menjadi membangun suatu kerja yang bisa membangkitkan bersama nilai potensinya PAD. Sehingga harus bersama-sama memikirkannya. Tinggal regulasi cara menjalankannya aja. Seperti walet, begitu juga. Artinya yang tidak bisa seperti hari ini harus besok bisa selesai. Namun tahapannya harus dijalankan sehingga capaiannya tiap tahunnya bisa lebih meningkat. Itu harapannya. Bagian teknisnya itu biar ketika pelakunya mengutipnya door to door ini lebih maksimal. Ketika ada datanya tidak masuk dalam satu desa,
yang si pelaku yang ke rumah itu mengutip PBB-nya bisa melaporkan itu belum terdata loh. Karena apa? Ada prinsipnya dia mendapat 3.000 atau 4.000 satu PBB yang diatur secara regulasi lah, itu misal sekitar 3.000 4.000. Sehingga ini bisa tidak ada yang terlewatkan. Kalau terlewatkan berarti si pelaku yang ngutipnya rugi itu kalau tidak terdata. Sehingga apa? Nggak usah digaji bulanan kalau menurut saya. Kasih targetan dalam setahun 3 bulan aja. Sehingga 9 bulannya lagi bisa kerja yang ke lain mereka kan. Jangan dikasih gaji bulanan lah. Kasih targetan supaya mereka itu adalah bagian dari keuntungannya, bagian dari keuntungan PAD pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir. Saya ngasih masukan seperti itu tadi. Ketua DPRD Rokan Hilir Maston berharap kepada Dispenda Rokan Hilir agar pendataan potensi-potensi terkait PAD dapat terus dimaksimalkan. Sehingga PAD Rokan Hilir ke depan bisa lebih meningkat dari tahun sebelumnya. Dari Rokan Hilir, Julius melaporkan.